Pernyataan Prof. Dr. Mahfud MD digugat oleh surat anonim yang kemungkinan besar dari Ba'alawi. Surat panjang untuk Bapak Mahfud MD, Rhoma Irama. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud MD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui surat ini saya ingin menanggapi surat dukungan Anda kepada Rhoma Irama terkait perlawanannya terhadap apa yang Anda sebut sebagai gerakan habaib. Meskipun surat itu Anda tujukan untuk pribadi Rhoma Irama, namun karena diedarkan secara luas di ruang publik, dalam hal ini di media sosial, maka saya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia merasa berhak untuk memberikan tanggapan. Saat pertama kali membaca surat itu, saya dan beberapa kawan baik dari suku Ba'alawi maupun dari suku-suku lain tak percaya bahwa itu benar-benar tulisan Anda. Kami meyakini nama Anda telah dicatut oleh orang-orang kurang lebih selama 2 tahun belakangan ini giat membangkitkan kebencian rasial terhadap etnis Ba'alawi. Melalui tayangan-tayangan di YouTube, kelompok itu berupaya menciptakan permusuhan antar sesama anak bangsa. Narasi yang dibangun antara lain bahwa Terah Ba'alawi merupakan keturunan Yahudi, keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Islam, kemerdekaan Indonesia. Antek-antek penjajah Belanda, pengkhianat bangsa dan ingin menjajah Indonesia. Namun kami sangat terkejut ketika memperoleh konfirmasi bahwa memang Anda penulisnya, dan itu membuat kami kecewa dan sedih. Mengapa demikian? Karena selama ini kami melihat Anda sebagai tokoh nasional dengan wawasan kebangsaan dan intelektual yang mengagumkan. Kami juga memandang Anda sebagai pejabat dan politisi yang memiliki integritas, nasionalis, dan inklusif. Namun, sungguh kami sayangkan Anda ikut berbicara dan memihak kepada polemik nasab, sebuah tema yang pada dasarnya tidak penting dan kontraproduktif. Prof. Mahfud MD yang terhormat, adalah sepenuhnya hak Anda untuk berpendapat bahwa secara tes DNA nasab Ba'alawi termasuk Profesor Quraish Shihab dan Profesor Alwi Shihab tentunya tidak tersambung ke Nabi Muhammad SAW, dan itu sama sekali bukan masalah. Namun di sini saya melihat ambiguitas Anda, juga Rhoma Irama. Anda mengatakan bahwa nasab siapapun, nasab Fir'aun sekalipun, sama saja tidak ada bedanya dalam kesederajatan manusia. Jika ketersambungan dan ketidaktersambungan nasab kepada Nabi Muhammad tidak mengubah pandangan dan sikap Anda kepada seseorang atau kelompok orang, dengan kata lain Anda hanya menilai orang berdasarkan ilmu dan perilakunya. Kalau baik Anda dukung, kalau salah Anda tolak. Lalu apa perlunya Anda bicara soal keabsahan nasab dan tes DNA segala? Mengapa Rhoma Irama begitu bersemangat ingin membuktikan keabsahan dan ketidakabsahan nasab Ba'alawi? Bukankah beliau berkali-kali mengatakan bahwa nasab Ba'alawi tersambung ke Nabi Muhammad atau tidak? Kita akan tetap bersahabat dan menghormati habaib dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Lalu kalau tidak akan mengubah apa-apa, mengapa beliau begitu menggebu ingin membuktikan sampai-sampai tega menuduh suku Ba'alawi takut dites DNA segala? Jika Anda meyakini bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung ke Nabi Muhammad, bukankah itu sudah cukup? Dan bukankah itu sudah bisa membuat Anda mempraktikkan sikap Anda, yaitu tetap bersahabat dan menghormati habaib dalam konteks ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariah tentunya, dan mendukung habaib yang baik serta menolak yang buruk? Jika Anda masih memerlukan pembuktian, tidakkah itu bertentangan dengan pernyataan Anda sendiri bahwa nasab siapapun nggak ngaruh? Jadi apa sebenarnya Anda inginkan? Prof. Mahfud MD yang terhormat, dalam hemat saya, Rhoma Irama yang Anda dukung itu adalah contoh orang dengan pola pikir yang polos, dan oleh karenanya dalam era digital ini beliau mudah terperosok dalam postrat, termasuk dalam soal keyakinan akan akurasi tes DNA untuk nasab jauh, dan bermodal motif pandangan pribadi dan pengalaman buruk dengan 1 atau 10 oknum habib. Seperti yang diceritakan dalam podcastnya, ada seorang habib mengatakan bahwa para habib tidak berdosa meski berbuat maksiat, dan ada seorang habib yang menelpon menawarinya gelar habib dari Rabitoh. Langsung beliau simpulkan bahwa Ba'alawi memiliki doktrin sesat yang diajarkan kepada mereka sejak kecil, dan Ba'alawi
dan bahwa Ba'alawi secara masif dan struktur ingin menghabibkan tokoh-tokoh termasuk dirinya dengan tujuan hendak menjajah Indonesia. Ini sungguh sebuah pernyataan yang gegabah dan provokatif. Jadi persoalannya bukan pada Anda yakini atau tidak ketersambungan nasab Ba'alawi ke Nabi Muhammad, melainkan pada kenyataan Anda menjadi bagian dari gerakan kebencian rasial kepada suku Ba'alawi. Ini bukan gerakan yang menyasar Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan lain-lain, tapi mengarah ke etnis Ba'alawi. Perhatikan, pembatalan nasab Ba'alawi selalu satu paket dengan narasi keburukan-keburukan etnis Ba'alawi, dari tuduhan antek-antek Belanda, pemalsuan makam, pembelokan sejarah, penyebar khurafat, hingga penjajah. Saya belum pernah menemukan pembatalan Ba'alawi yang tidak diiringi dengan narasi keburukan etnis tersebut. Pembatalan nasab Ba'alawi bukanlah wacana ilmiah semata. Ia selalu muncul diiringi motif-motif di luar keilmuan, yaitu kemarahan dan kebencian rasial, termasuk Rhoma Irama. Meski beliau berusaha membungkusnya dengan rentetan kalimat istighfar. Prof. Mahfud MD yang terhormat, tidakkah Anda memperhatikan bagaimana para penggiat anti Ba'alawi seperti Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas, dan Rhoma Irama menggunakan istilah rasis, membenturkan antara pribumi dan imigran Yaman, ulama asing dan ulama Nusantara, Zuriyah Wali Songo dan klan Ba'alawi. Dalam ceramahnya baru-baru ini Rhoma Irama mengatakan bahwa kita harus hati-hati dalam masalah polemik nasab ini. Jika tidak, maka akan terjadi benturan antar pribumi sendiri, sementara mereka suku Ba'alawi akan menonton dan bersembunyi. Dengan kata lain, sang Raja Dangdut sedang mengatakan jika konflik antara pribumi versus Ba'alawi tidak masalah asal jangan antar pribumi. Sungguh ini sebuah provokasi pecah belah yang keji dan menjijikkan. Prof. Mahfud MD yang terhormat, Anda sebagai tokoh nasional, bagaimana bisa mendukung gerakan rasisme yang memalukan seperti itu? Profesor Mahfud MD yang terhormat, coba perhatikan video seorang anggota DPR dari Nasdem yang beredar baru-baru ini. Dengan ringan dan tanpa malu dia menyerang etnis Ba'alawi. Saya yakin beliau belum begitu lama mendengar istilah Ba'alawi, menandakan bahwa beliau baru saja direkrut menjadi bagian dari gerakan anti Ba'alawi. Wah, ini berlebihan ya. Dengan telanjang beliau menyerang etnis keturunan Arab dengan istilah olok-olok imigran Yaman dan dengan tuduhan ingin merebut Indonesia. Pernyataan rasis yang tak berkeadaban seperti itu diucapkan oleh wakil rakyat di ruang publik. Menurut saya merupakan sebuah kemunduran kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidakkah kemunduran besar ini membuat Anda sebagai tokoh nasional yang mencintai bangsa dan negara ini, sebagaimana yang Anda nyatakan, merasa prihatin dan bersedih? Prof. Mahfud MD, apakah tidak terbersit di benak Anda jika misalnya kata keturunan Arab dan Ba'alawi dalam ujaran anggota DPR itu diganti dengan Tionghoa, Jawa, Madura, dan lain-lain? Saya heran tokoh sekaliber Anda justru terganggu dengan repot menanggapi klaim Habib-Habib bocil yang tak jelas juntrungnya tentang klaim peran habaib dalam penentuan bendera merah putih dan tanggal kemerdekaan, juga tentang nasab beberapa pahlawan nasional. Bagaimana bisa tokoh sekaliber Anda menjadi tersulut emosinya oleh klaim tak berdasar oleh Habib-Habib muda tak berpendidikan dan yang mewakili diri mereka sendiri itu? Lalu Anda membalasnya dengan menyerang seluruh etnis Ba'alawi dengan mengatakan bahwa tidak ada peran habaib dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana bisa tokoh sekaliber Anda mengatakan kalimat penghormatan leluhur kita, pahlawan kita, lalu dihadap-hadapan dengan etnis Ba'alawi seolah-olah Anda ingin mengeluarkan mereka dari bagian bangsa Indonesia? Prof. Mahfud MD yang terhormat, terus terang saya melihat Anda menurunkan level Anda sendiri saat Anda menanggapi oknum Habib ngawur itu. Mereka bukan level Anda, tapi sayangnya Anda terjun dan mensejajarkan diri dengan mereka. Saya kira tokoh sekaliber Anda tidak perlu terganggu dan turun gunung untuk urusan remeh-temeh khurafat, baik kisah seorang Habib berkirim surat ke malaikat maupun seorang Gus yang berbicara dengan semut. Itu bagian dari kultur masyarakat kita. Juga soal kasta, kiai, raden, gus maupun habib. Janganlah kita meremehkan common sense masyarakat kita. Mereka tidak sebodoh yang Anda kira. Cerita Habib tidak berdosa walau berbuat maksiat dan tak diadili walau melanggar hukum adalah suatu
yang nonsense. Anda tidak perlu berharap ada Habib yang menegur klaim-klaim tak masuk akal seperti itu. Akal sehat masyarakat baik dari kalangan habaib sendiri maupun dari yang lain dengan sendirinya akan bekerja. Negara sebagai representasi common sense masyarakat akan bekerja. Habib yang melanggar hukum akan masuk penjara. Apakah Anda lupa Rizik dan Bahar Smith pernah beberapa kali dibui? Jadi apalagi yang Anda inginkan? Profesor Mahfud MD yang terhormat, tidak menjadi masalah Anda meyakini Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Tidak soal Anda mencela oknum Habib yang berbicara ngawur dan berperilaku buruk. Meskipun ini sebenarnya bukan level Anda yang pernah menjadi cawapres, tapi menjadi masalah saat Anda menampakkan dan menyuarakan kebencian Anda kepada etnis Ba'alawi. Serangan komunal adalah ciri rasisme. Orang rasis adalah orang yang kehilangan spektrum dalam melihat objek kemarahan Anda, membuat hanya citra oknum-oknum itu yang memenuhi benak Anda. Anda melupakan jutaan Ba'alawi yang hidup biasa-biasa saja atau yang baik-baik. Anda bahkan melupakan Profesor Quraish Shihab dan Profesor Alwi Shihab. Anda walau nama mereka Anda sebut sebagai sahabat-sahabat baik. Memang kemarahan yang membara kadang membuat kita kehilangan rasional. Profesor Mahfud MD yang terhormat, Anda sebagai tokoh nasional, saya harapan ikut berperan dalam membimbing masyarakat menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Mari rakatkan persatuan antara hak bangsa. Jangan Anda kriminalisasi di antara elemen bangsa. Jangan merasa lebih ini dan lebih itu. Ba'alawi tak perlu diunggulkan, namun juga tidak boleh dihina-hina dan direndahkan. Semua warga bangsa adalah setara, tidak ada lagi pribumi dan non-pribumi. Semua warga bangsa adalah pribumi. Ba'alawi keturunan Arab, non-Ba'alawi, Tionghoa, Jawa, Madura, Aceh, dan lain-lain adalah bagian tak terpisahkan di negara bangsa Indonesia. Semua suku dan agama mempunyai andil dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia. Tidak patut Anda mengatakan bahwa Ba'alawi tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan dan bahkan hanya melahirkan pengkhianat. Dan di sisi lain Anda membanggakan jasa etnis lain. Dalam hal ini Tionghoa, Jepang, dan Belanda itu pecah belah dan adu domba namanya. Tidak Profesor Mahfud MD ketahui semua etnis dan agama menyumbangkan peran sertanya masing-masing. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 negara tercinta ini, mari kita perbarui tekad kita untuk menghormati dan menghargai seluruh suku sebagai bagian dari bangsa kita. Bla 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 ya. Oke, seperti itu. Dan ini jawaban dari Profesor Dr. Mahfud MD atas surat tersebut. Mohon kepada siapapun jangan ditambahkan dengan kalimat-kalimat buatan sendiri. Teks asli ini hanya sesuai dengan yang saya kirim kepada saudara Islah Bahrawi. Saudara Salim Al-Haddar, Roma Irama, Islah Bahrawi. Saudara Salim, surat dari seseorang yang Anda kirim kepada saya itu sudah saya baca dan sudah saya balas. Sebenarnya saya tidak tahu siapa penulis surat itu karena dikirim sebagai forward melalui seseorang yang saya kenal, tetapi pengirimnya tak menulis namanya. Saya kira penulis surat tersebut hanya mengirim surat itu kepada saya dan tak dikirim ke orang lain. Berarti surat menyurat saya dengan pengirim yang hanya terbatas itu boleh saya kirim kepada siapapun sekarang. Oleh sebab itu saya berikan kepada saudara surat jawaban saya kepada yang bersangkutan yang selama ini saya simpan sendiri di bawah ini. Pak Ek ya, sampaikan terima kasih saya atas surat yang baik ini. Nama penulis suratnya anonim. Anonim ya. Tidak apa-apa, saya tetap menanggapi dan dengan catatan ringkas. 1. Saya memang tak percaya etnis Ba'alawi bernasab Nabi sesuai hasil tes DNA yang tersiar. Tetapi saya tidak perlu membuktikan karena bagi saya tidak ada bedanya nasab siapapun. Nama harus diluruskan jika salah. Bagi saya tidak ada bedanya nasab siapapun sama. Harus diluruskan jika salah. Sikap saya untuk tidak percaya kepada adu argumen tentang hasil tes DNA yang bagi saya meyakinkan untuk percaya salah satunya selain tes DNA, kajian histori, migrasi, geografi, dan filologi. Meyakinkan saya bahwa hubungan nasab Ba'alawi ke Nabi tidak ada. Bacaan saya bukan hanya Imaduddin tetapi banyak sumber lain. Filolog Menahem Ali adalah salah satunya. Tetapi jika ada yang percaya ya monggo saja, saya tidak pernah melarangnya.
2. Saya tidak pernah meminta kaum Balawi membuktikan dengan tes DNA. Jadi saya tak meminta membuktikan, tetapi saya meminta Rizik Syihab saja yang membuktikan dengan tes DNA. Sebab dialah yang terang-terangan dulunya meminta orang melakukan tes DNA, terutama jika ada Habib Jawa, katanya Habib pribumi yang berhidung pesek, mengaku bernasab ke Nabi. Lah, setelah dia sendiri yang meminta tes DNA, selain dianya diam 1000 bahasa, dia juga mendiamkan keluarganya, bilang bahwa tes DNA itu haram. Seingat saya sih, kalau saya tak pernah bilang Ba'alawi itu keturunan atau antek Yahudi. Banyak orang lain yang bilang begitu, tetapi saya percaya bahwa ex-mufti Batavia, Usman bin Yahya, mendukung pemerintah Belanda sebagai pemerintahan kolonial. Orang lain boleh tak percaya dan menganggap itu sebagai taktik dari sang mufti, tetapi saya percaya tentu dengan bacaan atas konfigurasi politik saat itu. Saya punya dan membaca kitab beliau yang berjudul Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah. Isinya jelas beliau mengecam dan mengharamkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Fokus perhatian saya sebenarnya hanya pada 4 hal. 1. Saya melawan klaim tentang peran penting habaib dalam perjuangan kemerdekaan, bahwa ada habib yang ikut membantu perjuangan. Bantuan itu diberikan juga oleh orang-orang lain termasuk Cina, Arab non-Arabi, Arab non-Ba'alawi, Jepang, bahkan Belanda. Arus utamanya yang berjuang adalah pribumi. Maaf, istilah pribumi ini adalah istilah ilmu dan istilah resmi dalam hukum. Istilah ini hanya tidak boleh pakai. Istilah ini tidak boleh dipakai jika dijadikan syarat untuk melamar pekerjaan, menjadi pejabat atau ikut proyek pemerintah. 2. Saya melawan pengkastaan dalam keberagaman, di mana dikatakan secara terbuka di pengajian-pengajian dan tanpa teguran dari pengurus Ba'alawi bahwa Habib lebih mulia dari non-habaib meski habaibnya gila. Penjudi, pemabuk, dan pezina, bahwa habaib pasti masuk surga. Bahwa orang biasa yang baik jika tidak memuliakan habib tidak akan masuk surga. Bahwa satu kaki habaib yang tak waras lebih mulia dari 70 kepala kiai yang alim. Saya tak terima itu karena kaum Ba'alawi yang waras diam, maka kami merasa harus berbicara demi marwah dan nasionalisme kami. 3. Saya melawan khurafat murahan bahwa kakek Ana bisa membentak malaikat, Mungkar Nakir, Habib Anu bisa menarik rantai dari langit, Habib Anu bisa berkirim surat pada malaikat, Habib Anu bisa meminta kepada Allah untuk matikan api neraka jahanam. Bukankah klaim-klaim itu tersebar luas secara audio visual dengan gambar yang ngomong sekalian? Itu bukan hanya katanya, tetapi jejak digital meluas dan menjijikkan bagi kami. 4. Saya menggugah mengapa antum diam 1000 bahasa atas pemba'lawian tokoh-tokoh leluhur dan pejuang kemerdekaan kami, bahkan membangun kuburan-kuburan lama atau baru yang kemudian diberi gelar waliullah dari kalangan Ba'alawi. Apa antum tak terpengaruh oleh fenomena yang kalau tidak dilawan ini akan dijadikan kebenaran baru dengan teori postrat? Saya katakan bahwa berlakunya oknum habaib. Saya tidak melawan habaib sebagai entitas etnik. Orang Indonesia yang pribumi pun saya lawan habis. Malah lebih keras kalau destruktif terhadap bangsa dan negara seperti koruptor dan pelakunya kesewenang-wenangan. Kalau saya bisa keras terhadap bangsa pribumi yang pencoleng, tentu saya juga harus keras kepada kelompok-kelompok etnis apapun jika berlaku destruktif. Saya suka lagu-lagu nasionalisnya Motahar yang menyentuh, tetapi saya juga suka kepada lagu-lagu dari pencipta lagu nasional selain Motahar seperti W.R. Supratman, Kornel Simanjuntak, Kusbini, Ibu Sud, dan lain-lain. Konor W.R. Supratman di-Ba'alawikan juga, tetapi tokoh-tokoh Ba'alawi diam saja. Mohon maaf dan tetap penuh hormat. Mahfud MD. Ini Pak tambahan atas surat balasan saya tadi, kutipan. Jika nasab bukan suatu yang penting, jika ketersambungan dan ketidaktersambungan nasab kepada Nabi Muhammad tidak mengubah pandangan dan sikap Anda kepada seorang atau kelompok orang, dengan kata lain Anda hanya menilai berdasarkan ilmu dan perilakunya,
Kalau baik Anda dukung, kalau salah Anda tolak. Lalu apa perlunya Anda berbicara soal keabsahan nasab? Nah, ini surat yang ini tadi ya. Dari suratnya ya. Mungkin ini justru ini jawabannya. Justru karena saya berpendirian bahwa nasab itu tak penting, karena bernasab kepada siapapun kita harus lawan. Kalau destruktif, maka kalau ada pengkastaan derajat harus saya lawan dengan berbicara dan mempersoalkan penempatan nasab yang ditinggikan sepihak itu. Jadi pokok masalahnya kan di situ, nasab tertentu tak boleh meninggikan diri. Dalil meninggikan nasab harus dilawan dengan dalil sebaliknya. Kutipan. Bagaimana bisa tokoh sekali beranda menjadi tersulut emosinya oleh klaim tak berdasar oleh Habib-Habib muda tak berpendidikan dan yang mewakili diri mereka sendiri. Lalu Anda membalasnya dengan menyerang seluruh etnis Ba'alawi dengan mengatakan bahwa tidak ada peran Habaib dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini jawaban saya. Kapan dan di mana saya menyatakan tidak ada peran Habib dalam perjuangan kemerdekaan? Antum pasti salah baca atau salah dengar. Coba lihat di YouTube yang lengkap. Justru saya bilang bahwa yang berperan itu membantu perjuangan kemerdekaan sangat banyak, termasuk Habib, tapi bukan hanya Habib. Eksplisit saya menyebut Jepang membantu, Cina membantu, Arab non Habaib membantu, bahkan Belanda juga ada yang membantu, Edward Dekker. Adapun yang saya katakan tidak ada peran Habib itu adalah peran penentuan tanggal 17 Agustus itu oleh seorang Habib. Itu untuk membantah pernyataan seorang Ba'alawi yang bilang bahwa kemerdekaan 17 Agustus itu dilakukan atas perintah Habib Kuitang kepada Bung Karno. Menurut saya itu bohong besar dan menodai keleluhuran sejarah bangsa. Pilihan tanggal kemerdekaan itu melalui tolak tarik sejak kepulangan Bung Karno, Rajiman dan Bung Hatta dari Dalat. Ada yang ingin mempercepat dan ada yang ingin menunda. Bung Karno dan Bung Hatta sampai diculik pada tanggal 16 Agustus dan dibawa ke Rengas Dengklok oleh pemuda-pemuda revolusioner. Akhirnya Bung Karno dan para tokoh lain memutuskan kemerdekaan dilakukan esok harinya 17 Agustus 45 dan rapat untuk merumuskan naskah proklamasi dilakukan di tempat setingkat dan Dim Batavia. Maeda orang Jepang dan Laksmana Maeda memberi jaminan keamanan. Tak pernah ada informasi manapun kalau Bung Karno diinstruksikan oleh Habib Kuitang selama seminggu yang menegakkan itu. Cerita bahwa tanggal 17 Agustus itu beredar instruksi Habib Kuitang kan baru ada sekarang. Tak pernah ada satu tokoh pun termasuk Bung Karno yang mengatakan itu. Jadi yang saya katakan tak ada peran Habib itu adalah dalam konteks penentuan tanggal 17 Agustus sebagai hari untuk menyatakan kemerdekaan, seperti halnya omong kosong. Peran Habib bahwa bendera merah putih dibuat atas perintah Habib. Kalau peran Habib selain tanggal 17 Agustus dan penentuan warna bendera merah putih itu ya ada seperti halnya peran etnis lain, tetapi harus utamanya tetap bangsa pribumi Indonesia. Kalau membicara istilah pribumi dalam arti hukum sosial dan politik, nanti bisa kita lakukan itu berdasar STB 1848 yang berlaku sampai sekarang dan sudah banyak karya ilmiah tentang ini. Oh ya, antum mempertanyakan kok saya repot-repot mengurusi khurafat. Loh, sejak muda sampai menduduki berbagai jabatan dan sampai berhenti dari tugas resmi, saya selalu berdakwah berbicara agama yang hanif. Masa dipersoalkan tentang ini? Ini kan agama saya yang harus saya bela paham-paham dasarnya. Justru saya heran antum membiarkan khurafat jorok seperti itu tak diluruskan. Oke, itu jawaban dari Pak Mahfud MD ya.